Kok aku mau nanya lagi dong? Oke, kita balik ke arah nih. Apa aja sih kebiasaan orang kaya? Kebiasaan orang kaya, you mau tanya itu ke saya? Iya. Memang aku kelihatan orang kaya? Karena aku gak ada jam tangan, gak nyetir mobil keren. Mesti mau dengerin? Masih dong. Ya udah. So, menurut aku, kebiasaan orang kaya itu mitos. Really, it's a myth. Bullshit. Itu cuma hal yang bunyinya bagus untuk motivasi. Tapi sebenarnya kalau kamu pikir ya, aku itu udah ketemu sama berapa banyak orang yang kaya-kaya semua. You know, triliuner, maybe puluhan triliun, I don't know. Tapi definitely triliuner udah sering. Kebiasaannya mereka itu banyak yang beda-beda semua. Orang bilang, oh harus bangun pagi-pagi, harus cold, ice bath, sauna, bla bla bla. Ya? Ya. No. Aku baru 2 minggu kemarin ke Penang ketemuan sama seorang yang he's very rich, very punya banyak bisnis, punya banyak aset, and very smart, very intelligent. Yeah. Kebiasaan dia tidur jam 2 pagi, besoknya jam 12, jam 1 siang baru bangun, baru ada kegiatan. Aku pribadi memang tipe tidurnya jam 10, jam 9, jam 8 malam, bangunnya jam 4. Itu aku, right? Tapi bukan berarti kamu harus kayak aku untuk bisa jadi kaya. You know what I mean? Beda orang beda. Tapi kalau kita ngomong, ada nggak hal-hal yang semua orang kaya kurang lebih pasti tahu atau kurang lebih pasti terapin? Yes, ada. Yang pertama, pemahaman soal uang bukan di level kuliah, but the real understanding. Gimana cara gulung cuan jadi cuan jadi cuan, ini namanya compounding, so investing. Rata-rata semua orang kaya tahu itu. Semua orang kaya memahami utang buruk, utang bagus, pasti tahu. Semua orang kaya rata-rata mikir sistem. Semua orang kaya rata-rata curious, penasaran, selalu tanya, apa ini benar cara yang terbaik? Apa benar ini cara paling efisien? Apa benar ini cara yang paling murah, paling cost effective, paling produktif, paling maksimal outputnya? Paham ya? Paham kok. Selalu pikir seperti begitu. Yang definitely bukan kebiasaan atau yang umum. Gak semua orang kaya mau flexing, gak semua orang kaya mau pamer. You know? Tapi semua orang kaya selalu berpikir gimana caranya untuk caplok. Nah, aset itu sebenarnya banyak macam. Aset properti, aset peralatan dalam bisnis, aset manusia. Manusia juga sesama aset ya. You know, they're always thinking gimana cara aku bisa caplok, gimana caranya aku bisa cari selisih. You know, orang Amerika mau bayar 100 juta rupiah untuk satu website. Sedangkan aku bisa lempar ke orang India yang bisa garapin cuma 5 juta atau 10 juta. Paham ya? Paham kok. Ada selisih. Every rich person pasti pikir kayak gitu. Make sense ya? And then ketika sudah ada proof of concept, gimana cara scale up, gimana cara bikin sistem, bikin incentive scheme dan penalty scheme. Skema insentif, skema penalty, supaya bisa rekrut talent-talent yang bisa push jadi besar. Itu umum di semua orang kaya. Ada gambaran? Oke. So, dalam hal bisnis ada banyak kebiasaan yang umum. Dalam hal privat, dalam hal pribadi, macam-macam. Ada yang suka, you know, hisap dan gitu-gituan. Ada yang tiap malamnya pasti tidurin cewek baru, you know. Ada yang loyal 30 tahun satu orang, 30-40 tahun satu orang as a partner hidup. Ya, so dalam hal privat macam-macam. Dalam hal bisnis, ya rata-rata sama. Does that answer your question? Yes. Ya, so take that as inspiration. Ini yang kalau kita mau di komunitasnya Mindstack, ya kita memang fokusnya di crypto. So kebiasaan yang kita melatih adalah kebiasaan yang dunia investing, dunia pola pikiran seorang mirip kayak venture capitalism. Oke, cara mengelola dana, cara masuk ke proyek-proyek yang promising, cara supaya bisa mengunci resiko. Kalau kita mau dunia investing, yang paling penting adalah mengunci resiko. Ini disclaimer on, bukan maksud aku kasih nasihat investasi atau apa-apa ya. Ini aku mau di dunia itu. Alright, ada kebiasaan-kebiasaan terpisah. You can click the link kalau mau join, tapi ini gak wajib sih. You mau ketinggalan, mau dari samping aja juga gak apa-apa. Ya, but semoga tips yang kita sharing bantu kalian nambah wawasan dan nambah sukses. Bye for now.